Perkenalkan, nama saya Sana Sofia, saya dari Universitas Terbuka jurusan PGSD. Hari ini saya akan melakukan praktikum mengenai perkenalan organ-organ pencernaan makanan pada tubuh manusia. Praktikum ini bertujuan untuk dapat mengenal urutan organ-organ yang dapat menerima makanan dari organ yang pertama hingga organ yang terakhir. Di sini kita akan menuju organ yang pertama, yaitu organ mulut. Di sini mulut sebagai pemeran penting utama yang dapat menerima makanan dari luar, dibantu oleh kelenjar ludah dan dibantu juga oleh organ-organ di dalamnya seperti gigi dan lidah. Kemudian akan disalurkan ketika makanan sudah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, akan disalurkan melalui kerongkongan. Kerongkongan di sini juga berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut menuju ke lambung. Maka makanan di sini sudah disalurkan saja melalui kerongkongan, dan kerongkongan ini memiliki katup untuk dapat mengontrol makanan yang masuk secara perlahan dan secara bertahap. Kemudian di sini ada lambung. Lambung untuk dapat menerima makanan dan minuman yang masuk, di sini akan mengeluarkan zat enzim untuk dapat melanjutkan proses pencernaan menjadi partikel-partikel yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian lambung di sini selain sebagai pemecah makanan juga dapat membunuh mikroorganisme atau dapat membunuh kuman penyebab penyakit. Kemudian setelah melalui lambung, makanan akan turun lagi ke dalam usus halus. Usus halus sebagai organ keempat penerima makanan juga menjadi peranan penting dalam mengolah makanan agar dapat dipecah lebih lanjut dengan bantuan enzim yang dibantu oleh organ lainnya seperti hati, kantung empedu, dan juga pankreas. Di sini usus halus ini berfungsi untuk dapat bertanggung jawab sebagai proses penyerapan nutrisi dari dalam untuk dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah. Kemudian usus besar, dari usus halus ke dalam usus besar. Usus besar di sini sebagai organ kelima penerima makanan. Usus besar di sini setelah nutrisi diserap oleh tubuh, maka makanan atau pencernaan manusia akan meninggalkan sisa limbah ataupun tinja yang akan diproses di dalam usus besar, dan usus besar akan mendorong limbah atau tinja tersebut ke dalam rektrum. Proses pengolahan pencernaan makanan hingga tinja pada umumnya memiliki waktu kurang lebih 30 hingga 40 jam untuk dapat mengeluarkan tinja melalui rektrum dan juga anus. Usus besar di sini berfungsi juga untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Kemudian yang keenam, ada organ yang berfungsi menerima makanan, itu adalah rektrum. Rektrum yaitu organ pencernaan makanan pada manusia akan diterima melalui usus besar dan disalurkan kepada rektrum yang berdiameter sekitar 2,5 cm untuk menerima feses atau sisa makanan dari usus besar. Jika rektrum sudah terisi penuh, maka sisa atau limbah makanan yang ada di dalamnya akan dikeluarkan atau didorong melalui anus. Rektrum di sini juga sebagai pemberi sinyal atau penanda bahwa limbah-limbah tersebut sudah penuh di dalamnya, seperti itu. Nah, terus untuk yang terakhir di sini, organ terakhir adalah anus sebagai organ yang membuang limbah sisa makanan. Di sini, anus juga memiliki peran penting untuk dapat menahan feses agar tidak keluar sebelum waktunya. Jadi, jika rektrum sudah memberikan sinyal, anus dapat mengontrol
limbah tersebut apakah akan langsung dikeluarkan ataukah tidak. Seperti itu. Oke. Seperti itu pelajaran hari ini. Mungkin jika kita ingin menjaga organ-organ pencernaan makanan kita lebih sehat, maka lebih baiknya kita harus dapat mengonsumsi makanan yang lebih bernutrisi, yang lebih baik, dan juga kita harus menghindari makanan-makanan yang menyebabkan asam lambung, diare, sambelit, atau lainnya, agar organ-organ di dalam tubuh kita berfungsi secara baik dan maksimal.